Engkaulah yang kami sanggupi, Raja segala kuasa tunduk di hadapan. Engkau bersemayam di tahta yang maha kudus. Allah yang maha mulia, Allah yang berkuasa atas surga bumi dan di bawah bumi. Segala ciptaan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus Tuhan dan Raja kami. Engkaulah pusat penyembahan kami pada pagi hari ini, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu yang maha kudus Bapa. Tenggelamkan kami di hadirat-Mu. Kami mau menikmati kehadiran-Mu. Kami mau menikmati dekapan kasih-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sucikan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, untuk kami boleh dilayakkan masuk di dalam hadirat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesainya di dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus mengambil alih seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Tutup bungkus dalam kuasa dalam seluruh pelayan-Mu Bapa. Kami semua Bapa, biarlah Kudus tutup bungkus kami dalam kuasa darah. Bungkus jiwa dan roh kami Bapa, bahkan ruangan ini, ruangan hati kami yang Kau tutup bungkus dalam kuasa darah. Biarlah konsentrasi kami hanya kepadamu di dalam pujian penyembahan kami kepadamu. Engkau hadir, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami yakin, kami percaya setiap selengkap senjata Allah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus, seluruhnya aktif Tuhan. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Perisai iman untuk memadamkan setiap panah api dari kuasa kegelapan. Pedang roh, yaitu firman-Mu Tuhan, seluruhnya aktif dalam kehidupan kami. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengganggu kami. Setiap panah-panah api dari kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Yesus. Hadirat-Mu, suasana surga boleh turun di tengah-tengah kami. Biarlah gairah surgawi turun, membakar jiwa kami Bapa, agar pujian kami kepadamu menjadi dupa yang berbau harum di hati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini? Seberapa banyak yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan pagi hari ini? Lambaikan tangan. Mari kami beri sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Sungguh kami limpahkan ucapan syukur Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami rindu memuji menyembah Engkau. Bahkan kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Bawa kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami puja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sekali
hati yang ku sembah hanya Yesus. Ya Tuhan, yang kami puja hanya Engkau Tuhan Yesus, yang kami sanjung hanya Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang mulia.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Mari kita mengangkat tangan sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
pujian penyembahan boleh menjadi keharuman di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau perisai kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu dari kekal sampai kekal, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan,
kesempatan pada pagi siang hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan Roh-Mu yang kudus, kuasai hati dan pikiran hamba, bibir mulut hamba, sehingga apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan benar-benar berasal daripada-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib, biar nama Tuhan saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Setiap kami yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat diberi kemampuan untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pada Ibu Ruth yang sudah beri kami kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan pada pagi siang hari ini. Saya ajak kita untuk sama-sama membuka Lukas pasal 24. Di dalam Injil Lukas pasal 24 Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu
berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Judulnya, jangan bodoh, berpikir harus maju. Di bagian Lukas pasal 25 dikatakan, ia berkata kepada mereka, Lukas pasal ayat yang ke-25. Ayat 25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Dalam ayat di atas kita membaca bahwa Yesus menegur kedua orang muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka sedang bercakap-cakap tentang Yesus dan yang sudah bangkit, dan tanpa mereka sadar Yesus sudah berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak dapat mengenali Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada 3 hal teguran Yesus kepada murid-muridnya, dan saat ini teguran ini diarahkan juga kepada kita orang-orang percaya. Yang pertama, dikatakan di sana, "Hai kamu orang bodoh." Di dalam Amplified Bible, kata bodoh dipakai kata dull of perception. Dull of perception artinya lamban dalam menangkap atau tumpul persepsinya. Meskipun seseorang sudah lama menjadi Kristen, tetapi kalau persepsi atau cara berpikir tidak meningkat, tidak mengalami kemajuan,
maka firman Tuhan katakan orang itu bodoh. Jadi definisi bodoh dalam ayat di atas bukan berarti tidak bisa berhitung atau tidak bisa baca tulis, tetapi orang yang tumpul persepsinya, tidak mau maju. Cara berpikir kita tidak boleh ketinggalan zaman. Iman kita tidak boleh berubah. Pemahaman akan firman Tuhan harus kuat. Yang harus berubah adalah pola pikir kita atau paradigma kita. Harus mengalami kemajuan. Kalau tidak, kita akan tergolong orang-orang bodoh. Dalam Matius pasal 25, Matius 25 Matius 25 di bawah perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita semua sudah tahu ceritanya, tapi saya bacakan saja untuk kita supaya mengingatkan kita kembali. Matius 25 mulai ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa beritanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa beritanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun. Semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jadi dalam pembacaan tadi tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis yang bodoh. Mengapa 5 gadis itu dikatakan bodoh? Sebab persepsinya tidak mau maju. Wanita bijak itu bukan hanya membawa minyak dalam pelita, tetapi juga membawanya dalam buli-buli. Mereka berpikir jauh ke depan. Sedangkan gadis yang bodoh hanya membawa minyak dalam pelita. Mungkin mereka berpikir bahwa
minyak dalam pelita saja sudah cukup. Sama dengan beberapa orang Kristen berkata, ibadah hari Minggu saja sudah cukup. Tidak perlu repot-repot ikut kegiatan ibadah lainnya, seperti ibadah berpuasa misalnya, dan kegiatan ibadah yang lain. Itulah yang disebut tumpul persepsinya. Persepsi yang maju akan membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Di dalam Kejadian 22 ini juga cerita ini sudah tahu semua. Tapi saya berusaha membacakan, mengingatkan kita kembali mengenai cerita ini. Kejadian 22 kita tahu bersama, itu di bawah perikop kepercayaan Abraham diuji. Saya bacakan nanti kita. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu selanjutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yang Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya serta ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apaan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu
Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi dalam kitab Kejadian pasal 22 tadi itu adalah kisah Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Ishak adalah anak yang diterima pada saat Abraham berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Pasti Abraham sangat senang mendapat anak itu. Apalagi Ishak adalah anak perjanjian. Dan Ishak dari Ishak akan lahir satu bangsa yang besar dan diberkati. Tapi dalam Kejadian pasal 22, Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anak satu-satunya itu. Abraham membawa anak itu dan ke tempat yang ditunjukkan Tuhan kepadanya untuk mempersembahkannya sebagai korban sembelihan. Kemudian Ishak diikat dan diletakkan di atas mezbah dan siap untuk disembelih. Mengapa Abraham sampai begitu rupa melakukan itu? Kita lihat coba di dalam kitab Ibrani pasal 17. Ibrani pasal 11 ayat 17. Ibrani 11 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Jadi pikiran Abraham melangkah jauh ke depan. Abraham berpikir walaupun anak itu mati, Tuhan sanggup membangkitkannya. Karena itu persepsi jangan sampai menghambat iman. Persepsi kita harus menopang iman. Tuhan akhirnya melarang Abraham untuk membunuh anaknya itu. Abraham menoleh sedikit di belakang dan melihat domba yang tersangkut di belukar. Domba itu akhirnya yang dipersembahkan sebagai persembahan bagi Tuhan. Jadi tepat seperti yang diucapkan Abraham sebelumnya kepada anaknya waktu Ishak bertanya bahwa Tuhan akan menyediakan korban sembelihan. Orang yang persepsinya maju, dia mengerti benar apa dan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam hidupnya. Karena itu jangan sampai cara berpikir kita menghambat iman, menghambat pertolongan Tuhan, atau menghambat cara Tuhan bekerja. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, sebab bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Kalau persepsi kita meningkat, maka kita akan dekat sekali dengan mujizat.
pasal 5. Lukas pasal 5. Ya, tidak perlu kita baca, tapi kita membaca tentang Simon yang sudah semalam-malaman mencari ikan. Ini juga sebagian besar kita sudah tahu, atau semua kita sudah ngerti. Ya, bahkan sejak dari sekolah minggu mungkin kita sudah tahu cerita ini. Jadi Simon yang sudah semalam-malaman mencari ikan dan tidak mendapat apa-apa atau gagal. Setelah tiba di pantai, Yesus menggunakan perahu Simon sebagai tempat untuk berkhotbah. Setelah selesai berkhotbah, Yesus menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebar jalannya. Di ayat yang keempat dari Lukas ya tadi, Lukas 5 tadi ayat 4 dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi dalam hal ini Simon mengalami perubahan pola pikir. Persepsi lamanya berkata itu tidak mungkin, sebab semalam-malaman sudah bekerja keras tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dalam waktu seketika Simon berubah. Kenapa? Bagian B ayat yang kelima dikatakan, tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ketika Simon melemparkan jalannya, maka jalannya penuh ikan, bahkan jalannya mulai koyak. Berkat itu sangat dekat kepada kita, yaitu sedekat kita mengubah cara berpikir kita. Saya ulangi, berkat itu sangat dekat kepada kita, yaitu sedekat kita mengubah cara berpikir kita. Nah, yang kedua di dalam Lukas pasal 24 tadi, ayat yang ke-25, betapa lambannya hatimu. Kalimat ini mengingatkan kita dengan ucapan Yesus dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hatinya mudah didapat, sedangkan mahal berarti susah didapat. Jadi murah hati berarti hatinya mudah didapat, mudah dimenangkan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang murah hati akan mendapat atau memperoleh kemudahan. Kemurahan artinya kemudahan. Jika saudara buka usaha, jika saudara buka usaha baru mudah, buka bisnis baru mudah, cari pekerjaan mudah. Mengapa bisa mudah? Karena saudara murah hati. Kalau kemurahan Tuhan turun ke atas kita, maka akan banyak kemudahan yang kita peroleh. Kuncinya hati kita harus mudah didapat.
Jangan ditegur sedikit ngambek, tidak mau masuk gereja lagi. Bagaimana kita menerima kemurahan Tuhan kalau hati kita tidak mudah dimenangkan? Manusia terbatas adanya, tetapi yang membuat kita menjadi tak terbatas adalah kemurahan Tuhan. Karena itu, biasakanlah hati kita ini mudah dimenangkan, mudah ditegur, supaya kita beroleh kemurahan Tuhan. Bagian yang ketiga dari Lukas pasal 24 ayat 25, tidak percaya kepada segala sesuatu. Dalam Amplified Bible, kata percaya digunakan kata rely on, artinya bergantung. Saya sering naik bis kota. Kalau lansia naik bis kota gratis. Ya. Nah, dalam bis kota itu apalagi kalau berdiri karena tidak kebagian tempat duduk, orang harus berusaha cari tempat pegangan, gitu, supaya kalau jalan miring atau kok bergoncang, apalagi ngeremnya mendadak, kita kalau ada pegangan kita tidak mudah jatuh, seperti itu. Jadi bukan karena tidak bisa berdiri, bukan buat berdiri, karena memang kita harus berjaga-jaga supaya tidak terjatuh. Ya. Dalam keadaan seringkali ada sopir yang jalannya ugal-ugalan, jadi kita harus berhati-hati. Nah, orang yang tidak bergantung, ini gambaran kepada bagi orang yang tidak bergantung kepada Tuhan, firman Tuhan. Saya akan lagi, orang yang tidak bergantung kepada firman Tuhan akan mudah jatuh. Kita harus sadar bahwa hidup ini sukar, dan uang tidak bisa menjamin kita untuk hidup damai sejahtera. Kita butuh uang, tapi tidak menjamin untuk kita dapat memperoleh sejahtera. Tetapi kalau kita bergantung dengan firman Tuhan, meskipun dunia miring, ekonomi susah, kalau tetap bergantung kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, maka hidup kita akan tetap aman. Firman Tuhan tidak pernah gagal, selalu ya dan amin. Jadi janganlah kita bodoh atau tumpul persepsi. Bodoh ini tumpul persepsi. Cara berpikir kita harus maju. Hati kita jangan lambat, tetapi hati kita harus cepat mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang bisa disampaikan pada pagi siang hari ini. Tetapkan dalam setiap hati dan pikiran kami, dan beri kami kemampuan untuk dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, membangun hidup rohani kami semakin hari menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Roy Puri
untuk sharing firman Tuhannya, memberkati kesehatan dan keluarga. Di nama Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, angkat pujian, hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurmu ku bawa
berharga di matamu. Sebentar kami mau masuk dalam doa syafaat. Kau pakai hamba-hambamu ini untuk melayani Engkau. Kami mau berdoa, doa yang benar, doa orang benar, besar kuasanya. Tuhan juga akan mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, untuk pengumuman minggu depan terakhir ya, terakhir kita ada ibadah, doa dan puasa di tempat ini. Jadi Desember kita libur sebulan. Jadi nanti Januari kita mulai lagi, nanti kita info ya. Dan minggu depan terakhir, minggu depan kita akan dilayani yang membawa firman Tuhan Pak Supri, ya Pak ya, si Tuhan. Sekalipun kita cuma sedikit ya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tetapi biarlah kita tetap setia, tetap setia. Jangan kita melihat, kebetulan tadi pagi saya mendengarkan firman Tuhan begini ya, ada orang-orang yang mencari Tuhan itu di tempat-tempat di mana mereka mengatakan begini, saya merasakan hadirat Tuhan. Mencari di tempat yang banyak orang, yang memang musiknya bagus, kemudian worship leadernya bagus, pujiannya bagus. Tetapi kita merasakan hadirat Tuhan itu sebenarnya di mana saja. Kita sendiri pun, kalau kita memang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan, dan itu kita bisa menikmatinya berjam-jam. Jadi bukan ruangan, bukan tempat, atau bukan berbicara sehingga itu membakar roh kita, enggak. Pada saat kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan hati yang haus, hati yang merindukan Tuhan, hati yang menghormati Tuhan, itu pasti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, si Tuhan. Jadi jangan kita melihat karena kita sedikit ya, tetapi kita yakin dan percaya bahwa 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, hadirat Tuhan ada bersama. Puji Tuhan. Mungkin ada yang masukan-masukan dari Bapak Ibu. Kita untuk apa, untuk ibadah doa puasa kita setahun ini, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Silakan, bisa juga japri kepada saya, sehingga kita mungkin ke depannya ini ada masukan-masukan yang membuat doa puasa kita lebih berkembang atau lebih baik. Silakan ya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya serahkan Kita ya. Yo. Dengar dia panggil nama saya. Sebutkan namanya ya. Dia panggil nama. Katanya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama. Agak pelan ya, agak pelan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, Lea. Dengar dia panggil
kasih Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa, terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dari tim musik, singers, worship leader, dan Pak Roy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan seluruh tim doa. Si Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau, mendengarkan kebenaran firman. Setiap kebenaran-Mu yang disampaikan siang hari ini, biarlah Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan menjadi tim doa yang bodoh di hadapan-Mu, tetapi hikmat, wibawa, otoritas ilahi terus memperlengkapi setiap kami Bapa, sehingga kami menjadi bijaksana di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhi kehidupan kami dengan urapan-urapan yang baru. Biarlah Tuhan Engkau bawa setiap tim doa ini dalam dimensi ilahi-Mu Bapa, di dalam dimensi roh. Pertajam roh kami Bapa, pertajam karunia-karunia ilahi-Mu dalam setiap kami Bapa, sehingga kami boleh mendengarkan suara Roh Kudus-Mu berbicara di batin kami, di roh kami Bapa, sehingga kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi, mencintai Engkau lebih lagi Bapa, menghormati-Mu lebih lagi, bahkan merindukan-Mu lebih lagi Bapa dari hari-hari sebelumnya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus seluruh tim ini di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau pagari bentengi kami dengan tembok-tembok berapi daripada-Mu. Jagai kami dengan malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Apapun yang hamba-hamba-Mu, umat-Mu kerjakan, Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Engkau jadikan kepala dan bukan ekor Tuhan. Semakin hari semakin Tuhan Engkau memberkati, semakin naik Tuhan. Engkau memberkati kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang Bapa. Terpuji nama-Mu, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan kita terima berkat dari segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya, terus menyertai, membimbing, mengurapi kita semua, mulai pada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap berkat-Mu Bapa, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap berkat-Mu tidak ada yang tercecer, yang dicuri oleh kuasa kegelapan, tetapi setiap berkat-Mu kami terima utuh di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di belakang ada berkat untuk tubuh jasmani kami sebelum kami terima. Kuduskan dan sucikan dengan kuasa firman-Mu supaya boleh membawa kekuatan baru dalam hidup kami, untuk kami tetap setia melayani Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, selamat siang.